Celoteh Sejarah. Setelah kemenangan Sultan Saladin atas tentara salib pada Perang Hattin, satu persatu kota di pesisir pantai kerajaan Yerusalem ikut jatuh ke tangan tentara Islam kecuali kota Tire. Akhirnya pada 20 September 1187, pasukan Sultan Saladin sampai di Yerusalem dan melakukan pengepungan. Yerusalem akhirnya jatuh ke tangan Saladin pada 2 Oktober 1187. Kabar jatuhnya Yerusalem ditanggapi Paus Gregory VIII dengan mengeluarkan maklumat Paus untuk menyongsong Perang Salib ketiga. Maklumat ini pun disambut 3 raja Eropa yang berangkat menuju Levan pada 1189 guna berusaha merebut kembali Yerusalem. Sementara itu, sebulan setelah jatuhnya Yerusalem, yaitu pada November 1187, Sultan Saladin mencoba menaklukkan Tire namun gagal. Konrad of Montferrat yang didapuk sebagai raja Yerusalem sementara memberikan perlawanan yang cukup gigih. Tire menjadi sangat sulit ditaklukkan. Bahkan ketika Saladin mencoba bernegosiasi dengan menawarkan pembebasan ayah Konrad yang sudah sepuh, yaitu William V of Montferrat yang berusia 72 tahun. Sebuah usia yang cukup panjang di zaman itu di mana harapan hidup sangat pendek. Menanggapi dirinya menjadi bahan barter, William meminta anaknya tak mengindahkan tawaran Saladin dan tetap mempertahankan Tire. Namun respon mengejutkan datang dari Konrad dengan mengatakan bahwa bapaknya itu sudah kenyang hidup dan ia tak keberatan jika dibunuh. Bahkan Konrad sampai membidikan crossbow yang dipegangnya ke arah bapaknya sendiri. Sultan Saladin sampai tercengang dan mengatakan bahwa Konrad sebagai orang yang bengis. Si bapak pun akhirnya tak jadi bahan barter dan dibebaskan setahun kemudian. Insiden ini tercatat dalam Itinerarium Peregrinorum. Setahun kemudian pada 1188, Transjordan akhirnya sepenuhnya dikuasai Saladin setelah kota Kerak jatuh ke tangannya. Di tahun yang sama, yaitu pada bulan Juli 1188, Sang Sultan akhirnya membebaskan Raja Gi atas permintaan Sibila dan setelah diambil sumpah bahwa ia tak akan mengangkat senjata lagi melawan Saladin. Mantan Raja dan Ratu Kerajaan Yerusalem ini pun bersatu kembali dan dikaruniai 2 anak perempuan, Alice dan Maria. Keduanya melakukan perjalanan ke utara menuju Antioch lalu ke Tripoli. Sepanjang perjalanan mereka berusaha mengumpulkan pengikut-pengikut baru sebelum ke kota Tire untuk mengklaim kembali sebagai Raja dan Ratu Yerusalem yang untuk sementara diambil alih oleh Konrad of Montferrat. Setelah berlalu lalang mengumpulkan pengikut, akhirnya pada 1189 mereka tiba di kota Tire dan meminta Konrad menyerahkan kembali status penguasa Yerusalem kepada mereka. Namun Konrad menolak. Konrad yang sudah berjibaku mempertahankan Tire dari serangan Saladin tak mau begitu saja menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Gi. Ia berdalih Raja Gi telah kehilangan tahtanya setelah kalah di Perang Hattin dan menuntut penyelesaian suksesi kerajaan Yerusalem kepada keputusan dari raja-raja pasukan salib yang segera datang. Konrad bahkan tak mengizinkan Gi dan para pengikutnya masuk ke dalam kota. Mereka pun terpaksa berkemah selama berbulan-bulan di dekat kota Tire sembari terus bernegosiasi dengan pihak Konrad agar mau membukakan pintu. Melihat prospek negosiasi yang suram, Raja Gi akhirnya memutuskan pergi dan berinisiatif melakukan pengepungan ke kota Acre guna merebut kembali kota itu. Pengepungan Acre inilah yang menjadi titik awal dari Perang Salib ketiga yang berlangsung selama 3 tahun berikutnya. Konfrontasi ini pun jelas merupakan pelanggaran sumpah Raja Gi kepada Saladin yang telah diambil sumpah tak akan mengangkat senjata lagi melawan Sultan Saladin. Dari 3 raja Eropa yang ikut berpartisipasi dalam Perang Salib ketiga ini, Raja Frederick I Barbarossa dari Jerman menjadi kontingen pertama. Dengan membawa kurang lebih 15.000 tentara, ia berangkat dari Ratisbon pada 11 Mei 1189 menuju Levan. Ia berencana mengambil jalur darat melewati teritorial Hungaria dan Bizantium lalu menyeberang ke Anatolia. Sang raja membawa serta anaknya Frederick VI of Swabia. Ketika mencapai wilayah Hungaria, pasukan Barbarossa mendapatkan tambahan sekitar 2.000 pasukan yang ikut bergabung dengan tentara salib ini. Memasuki kota Philippopolis yang merupakan teritorial Bizantium, peperangan mulai terjadi. Hal ini dikarenakan Kaisar Bizantium kala itu, Isaac II Angelus, berkoalisi dengan Sultan Saladin dan mencoba menahan laju tentara salib. Namun usaha itu gagal. Raja Frederick berhasil menghancurkan pasukan Bizantium di kota itu, lalu bergerak maju ke kota Adrianople dan juga berhasil mengalahkan pasukan Bizantium sekaligus menguasai kota tersebut pada 22 November 1189. Dari situ Raja Frederick memiliki 2 pilihan, menyerbu Konstantinopel atau menuju Gallipoli untuk menyeberang ke Anatolia dan meneruskan misi ke Yerusalem. Pilihan menyerbu Konstantinopel ini muncul seketika dikarenakan konfliknya dengan Kaisar Ishak.
Raja Frederick bahkan mengirim surat ke Paus Clement III untuk meminta izin melaksanakan niatnya itu dikarenakan ia menganggap Bizantium adalah musuh yang sama bahayanya dengan kaum muslimin. Namun ahli sejarah berpendapat Raja Frederick memiliki niat yang tulus melaksanakan perang salib menuju Yerusalem bukan menuju tempat lain. Maka dari itu ia lebih mengedepankan jalan damai dengan saudara Kristen Bizantiumnya itu. Akhirnya pada 14 Februari 1190 kesepakatan damai tercapai. Ia pun mengurungkan niatnya menyerang Konstantinopel dan bergerak menuju Gallipoli guna bersiap menyeberang Selat Dardanelles menuju Anatolia. Pada Agustus 1189, Raja Guy tiba di Acre dan langsung melakukan penyerangan. Kala itu kekuatannya hanya sekitar 9.500 pasukan. Pasukan bertahan Acre berhasil memukul mundur mereka. Raja Guy lantas membangun basis bertahan di daerah di dekat kota Acre sebagai tempat basis pengepungan yang panjang. Seiring waktu, tentara salib dari Eropa mulai berdatangan dan ikut bergabung dalam pengepungan ini yang membuat mereka semakin kuat. Hingga bulan September 1189, sekitar 30 ribuan tentara salib telah berkumpul di Acre, termasuk Konrad of Montferrat beserta 1.000 pasukan yang ia bawa. Konflik politik dengan Raja Guy rupanya tak menjadi halangan bagi Konrad untuk memerangi musuh yang sama. Sementara di laut, kapal-kapal tentara salib ikut mengepung kota itu. Pada 3 Oktober, Sultan Saladin dan pasukannya tiba di Acre guna mencoba membebaskan kota itu. Ia mendirikan kemah tak jauh dari basis pertahanan musuh guna menyusun rencana perang. Situasi tersebut membuat konsentrasi pasukan salib terpecah antara melanjutkan pengepungan dan khawatir serangan Saladin dari belakang. Akhirnya pada keesokan harinya tanggal 4 Oktober, pasukan salib memutuskan untuk menyerang posisi tempat Saladin dan pasukannya berkemah. Pasukan sayap kanan Saladin yang dipimpin Taqi al-Din menyambut serangan itu dengan pasukan pemanah berkudanya. Sayap kiri pasukan salib pun mengejar mereka. Rupanya Taqi al-Din melakukan strategi Feint Retreat alias serbu mundur. Namun sayangnya strategi ini tidak diketahui oleh Sultan Saladin. Sang Sultan menyangka pasukan Taqi al-Din kewalahan dan benar-benar dalam bahaya. Ia lantas mengirim sebagian pasukan tengahnya membantu pasukan Taqi al-Din. Keputusan ini membuat barisan tengah Saladin menjadi berkurang signifikan. Melihat barisan pasukan lawannya melemah, tentara salib melakukan serangan total. Saladin dan pasukannya yang tersisa tampak kewalahan. Berangsur-angsur mereka mundur hingga akhirnya pasukan salib berhasil menguasai penuh kem-kem mereka. Banyaknya harta rampasan perang yang berada di kem-kem pasukan salib membuat pasukan salib mulai terlena. Banyak di antara mereka yang meninggalkan barisan dan mulai sibuk mengumpulkan harta rampasan perang. Kemenangan yang sudah di depan mata pun akhirnya buyar dan berbalik menjadi bencana. Saladin yang melihat pasukan salib lengah karena sibuk mengumpulkan harta rampasan perang ini tak menyia-nyiakan kesempatan. Pasukannya kembali merapatkan barisan dan melakukan serangan balik total. Di saat yang sama, pasukan Taqi al-Din akhirnya kembali ke medan perang dan ikut menyerang musuh yang sedang lengah ini. Dengan cepat mereka kewalahan. Sementara itu pasukan bertahan di Acre yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan mulai keluar dan ikut menyerang tempat basis bertahan pasukan salib. Situasi semakin genting bagi pasukan salib. Akhirnya mereka memutuskan mundur dan kembali ke basis pertahanan mereka. Pada pertempuran ini baik pihak muslim maupun pasukan salib sama-sama kehilangan banyak pasukan. Setelah perang besar 4 Oktober itu, kedua belah pihak sama-sama kelelahan. Namun beberapa penasihat Sultan mendesaknya untuk melakukan serangan total ke kamp pasukan salib. Mereka meyakinkan Sultan bahwa saat itu adalah saat yang tepat sebelum kekuatan mereka bertambah besar seiring semakin banyaknya pasukan salib dari Eropa yang terus berdatangan. Namun Saladin menolak. Meskipun ia tahu kekuatan pasukan salib berkurang sangat drastis, ia menginstruksikan pasukannya untuk beristirahat. Saking gemasnya, salah satu penasihatnya bahkan meminta Taqi al-Din memimpin serangan tanpa Saladin. Sang Sultan tetap menolak ide itu. Pada akhirnya keputusan tersebut benar-benar blunder. Seiring waktu, pasukan salib yang tiba semakin banyak jumlahnya. Bukan hanya itu, Raja Guy dan pasukannya mulai membangun tembok pertahanan lengkap dengan parit yang membuat pasukan Saladin semakin sulit mengusir mereka dari sana.
Kota Acre kini benar-benar terisolasi. Memasuki musim dingin 1189-1190, kapal-kapal pasukan salib semakin banyak yang tiba di Acre untuk memperkuat pengepungan di laut. Situasi di pihak Muslim semakin mengkhawatirkan setelah datang kabar bahwa Raja Frederick Barbarossa dengan jumlah tentara puluhan ribu semakin mendekat. Sadar kekuatannya tak bisa menandingi jumlah tentara salib yang terus berdatangan, Saladin mengirim surat ke Emir Mosul dan Khalifah Al-Nasir di Baghdad untuk mengirimkan bantuan pasukan. Namun sampai perang usai tak ada satupun yang datang. Satu-satunya bantuan yang datang adalah pasukan dari Mesir dipimpin Al-Adil beserta 50 kapal yang tiba pada bulan November 1189 dan berhasil mendobrak kepungan dan merangsek masuk ke kota Acre guna memberikan suplai. Namun di saat yang sama, cuaca musim dingin semakin memburuk. Saladin terpaksa mengistirahatkan hampir semua pasukannya yang kelelahan dan telah lama bertugas dengan menyuruh mereka pulang. Posisi mereka diganti oleh pasukan Al-Adil yang baru datang. Sementara itu, ketika cuaca dingin mulai mereda, yaitu pada bulan Maret 1190, Konrad memutuskan kembali ke Tyre guna mengambil suplai dan tentara-tentara baru untuk ia bawa ke Acre. Tak lama kemudian ia kembali dengan membawa suplai kayu-kayu untuk membangun siege tower beserta kurang lebih 50 kapal perang. Konfrontasi di laut pun tak terhindarkan. Pada akhirnya kapal-kapal perang tentara salib berhasil mengalahkan kapal-kapal perang Mesir dan kembali memblokade laut Acre. Memasuki musim panas bulan Juli 1190, pasukan salib membangun 3 buah siege tower besar setinggi 27 meter terdiri dari 5 lantai yang sanggup membawa ratusan tentara sekaligus. Saking tingginya siege tower tersebut, dari atas tower itu tentara salib bisa melihat situasi di dalam kota Acre, siege tower terbesar pada masa itu. Saking besarnya pelontar api tradisional tak sanggup merubuhkannya. Saladin sangat cemas melihat hal ini. Di saat situasi yang menegangkan itu, seorang ahli tembaga asal Damaskus menghadap sang sultan dan mengatakan kalau ia sanggup meracik bola api yang sangat besar yang sanggup dilontarkan menggunakan mangonel dari dalam dinding dan menghancurkan siege tower raksasa tersebut. Tak buang-buang waktu, sang sultan langsung memerintahkannya menyusup ke dalam benteng Acre dan membantu pertahanan dari dalam. Lewat bola api racikannya itu, akhirnya satu persatu siege tower raksasa itu hangus, terbakar dan rubuh, menewaskan semua tentara salib yang ada di dalamnya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sultan Saladin sangat bersyukur atas jasanya ini. Ia lalu menawarkan hadiah apapun yang diminta si Fulan akan dipenuhi. Namun si Fulan menjawab bahwa dirinya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebuah jawaban yang membuat haru semua orang yang mendengarnya kala itu. Kegagalan serangan siege tower raksasa tersebut menghancurkan moral para tentara salib. Kesulitan mereka ditambah dengan terjangan wabah penyakit di bulan yang sama yang menewaskan ribuan orang. Wabah ini akhirnya juga ikut menewaskan Sibila pada 25 Juli 1190. Ia menyusul 2 putrinya Alice dan Maria yang lebih dulu tewas oleh wabah yang sama. Meninggalnya Sibila beserta keturunannya ini benar-benar memupuskan klaim Guy sebagai Raja Yerusalem. Satu-satunya penerus tahta Yerusalem yang paling sah adalah Isabella, istri dari Humphrey IV of Toron. Isabella adalah saudari tiri dari Baldwin IV. Ia anak dari istri kedua Amalric, Maria Komnena. Tak ingin kehilangan momen, Konrad of Montferrat bergerak cepat demi melampiaskan hasrat politiknya. Ia menggugat keabsahan pernikahan Isabella dan Humphrey atas dasar bahwa pernikahan mereka dilakukan saat mereka masih di bawah umur. Isabella kala itu berumur 11 tahun. Aksinya ini didukung oleh ibu Isabella, Maria Komnena. Pernikahan keduanya pun akhirnya dibatalkan. Setelah itu, Konrad menikahi Isabella dan mendapatkan legitimasi kuat sebagai Raja Yerusalem. Sungguh pun demikian, Raja Guy tetap menolak dan tak mau mengakui pernikahan keduanya. Konflik pun terus bergulir di antara kedua orang ini. Dengan situasi yang serba kurang menguntungkan, pasukan salib yang sedang melakukan pengepungan di Acre sangat berharap banyak pada kedatangan pasukan Frederick Barbarossa. Sementara itu pada 28 Maret 1190, Raja Frederick Barbarossa tiba di Gallipoli dan mulai menyeberangi Selat Dardanelles menuju Anatolia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,
Kesepakatan damai tercapai antara Raja Frederick dan Kaisar Isaac II Angelus. Dalam kesepakatan itu, sang kaisar bersedia memberikan bantuan tentara salib sebanyak 220 kapal untuk menyeberangi Selat Dardanelles, membebaskan tawanan-tawanan perang Jerman selama konflik keduanya berkecamuk, mengizinkan tentara salib memasuki kota-kota di Anatolia yang dikuasai Bizantium untuk beristirahat dan membeli suplai dengan syarat tentara salib tak melakukan penjarahan, perusakan, dan melakukan hal-hal yang merugikan penduduk kota yang bersangkutan. Sebagai imbalan, Raja Frederick mengembalikan semua kota-kota yang berhasil direbutnya selama konflik. Demi melancarkan perjalanannya menuju Yerusalem, Raja Frederick juga berusaha menjalin perdamaian dengan orang-orang Turki di Kesultanan Rum yang menguasai sebagian besar Anatolia. Ia mengirim surat kepada Sultan Rum kala itu Kilij Arslan II meminta jaminan keselamatan dalam perjalanan menuju Yerusalem. Sebuah permohonan yang absurd mengingat kedua belah pihak bermusuhan sejak Perang Salib Pertama. Namun tak disangka, permohonan itu mendapat jawaban positif. Sultan Kilij Arslan II berjanji akan menjamin keselamatan perjalanan tentara salib, bahkan menyediakan pasar untuk kebutuhan suplai mereka selama dalam perjalanan. Sesampainya di Anatolia, pasukan salib memilih melalui jalur pesisir pantai. Sepanjang jalan, mereka mulai mendapatkan serangan-serangan sporadis dari separatis Bizantium. Sesekali pertempuran-pertempuran kecil terjadi. Pada 21 April 1190, mereka tiba di kota Philadelphia. Di sana mereka mendapatkan sambutan yang tak hangat dari penduduk. Tak ada pula pasar tempat mereka membeli bekal seperti yang dijanjikan Ishak. Bentrok pun kembali terjadi di kota ini. Keesokan harinya pada 22 April, pasukan salib memilih angkat kaki menuju Laodicea. Beberapa rombongan yang tertinggal di belakang menjadi sasaran serangan para penduduk Philadelphia. Suku-suku nomadik Turki yang kebanyakan pemanah-pemanah berkuda menyerang mereka secara sporadis. Pertempuran-pertempuran kecil terjadi sepanjang perjalanan, namun pasukan Frederick berhasil mengalahkan mereka. Sang raja pun masih berbaik sangka bahwa para penyerang hanyalah gerombolan bandit tak terorganisir di luar kontrol Sultan Kilij Arslan II. Pada 27 April mereka tiba di sebelah timur dekat kota Laodicea dan berkemah serta beristirahat selama 3 hari. Pada 30 April mereka melanjutkan perjalanan menuju kota Philomelium. Ketika pasukan inti telah meninggalkan kamp, suku-suku nomadik Turki kembali menyerang pasukan belakang dan berupaya menjarah apapun yang tersisa di kamp pasukan salib. Namun ternyata Raja Frederick telah menyiapkan jebakan api di kamp yang mereka tinggalkan itu. Sebanyak kurang lebih 300-an pasukan Turki tewas terbakar. Mereka yang lolos dari maut terus membuntuti pasukan Frederick dan terus melakukan serangan sporadis. Serangan terus-menerus ini akhirnya menyadarkan Raja Frederick bahwa janji Sultan Kilij Arslan II hanyalah omong kosong. Pasukan salib akhirnya tiba di dekat kota Philomelium pada 7 Mei dan berkemah. Malam harinya pasukan Turki kembali menyerang kamp-kamp pasukan salib. Bentrok pun kembali pecah, namun pasukan salib kembali berhasil menghalau mereka. Perang demi perang yang mereka alami sepanjang jalan membuat mereka semakin kelelahan. Ditambah sumber-sumber suplai yang sangat minim mengharuskan mereka segera mencari dan mendapatkan tambahan suplai baru jika tak ingin semuanya berakhir dengan mati kelaparan. Sumber suplai terdekat adalah ibu kota Kesultanan Rum kala itu, Iconium. Frederick pun memutuskan untuk menyerang kota itu. Pada 14 Mei, pasukan salib bentrok dengan pasukan Kesultanan Rum yang dipimpin anak Sultan Kilij Arslan II, Kutub al-Din. Pasukan salib kembali berhasil memukul mundur penyerang. Mereka bahkan mengejar para penyerang hingga ke atas bukit. Dalam peristiwa pengejaran itu, Kutub al-Din jatuh dari kudanya, namun berhasil meloloskan diri. Menjelang malam, mereka berkemah di sebuah padang gersang yang sangat minim air. Banyak kuda-kuda yang mati. Banyak tentara salib yang dilaporkan terpaksa minum air seninya sendiri, saking hausnya.
Pada pagi hari tanggal 17 Mei, mereka bersiap melanjutkan perjalanan ke Iconium. Namun pasukan Rom telah mengepung mereka. Bentrok kembali terjadi. Lagi-lagi pasukan salib berhasil mengusir para penyerang. Pada 18 Mei, mereka melakukan persiapan untuk menyerbu ke dalam kota. Frederick membagi pasukan menjadi dua. Anaknya Frederick VI of Swabia sebagai pasukan penyerang dan dia sendiri sebagai pasukan bertahan. Kutub Aldin lalu mengirim proposal perdamaian yang langsung ditolak oleh Frederick karena dianggap hanya taktik mengulur-ngulur waktu. Tak lama kemudian ia memerintahkan anaknya melancarkan serangan. Sejarah mencatat pertempuran ini sangat singkat dan pasukan salib berhasil merangsek masuk ke dalam kota. Namun Sultan Kilij Arslan II dan sebagian besar pasukannya berhasil berlindung masuk ke benteng bagian dalam, lalu bermanuver mengepung pasukan Frederick dari luar. Saat situasi terkepung, Raja Frederick memerintahkan seluruh pasukannya maju menyerang dengan semangat menang atau mati. Pertempuran pun berlangsung sengit, namun semangat juang tentara salib yang berkorban luar biasa lagi-lagi mengantarkan mereka pada kemenangan. Pasukan Kilij Arslan II berhasil dipukul mundur dan menjauh. Ibu kota Iconium pun sepenuhnya berhasil direbut Frederick. Keesokan harinya, pasukan salib merayakan kemenangan mereka. Di hari yang sama, Sultan Kilij Arslan II mengirim proposal perdamaian. Raja Frederick yang merasa telah ditipu meminta sang sultan tak perlu mengumbar janji-janji baru. Ia meminta Sultan Kilij Arslan II kembali ke perjanjian damai sebelumnya dan berkomitmen memenuhinya. Sultan Kilij Arslan II pun menyanggupi. Namun untuk menjamin perjanjian damai itu dipatuhi kedua belah pihak, mereka bertukar jaminan. 10 baron diserahkan ke pihak Kilij Arslan II dan 10 emir diserahkan ke pihak Raja Frederick. Pelanggaran terhadap perjanjian tersebut berarti kematian bagi jaminan mereka masing-masing. Ibu kota Iconium menyediakan suplai yang sangat cukup untuk pasukan salib. Tenaga mereka berangsur-angsur pulih kembali setelah hampir 2 bulan kehausan dan kelaparan. Namun mereka menetap di sana tak lebih dari seminggu. Bau busuk yang menyengat dari mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam kota akibat dari pembantaian rakyat sipil yang mereka lakukan di kota itu memaksa mereka angkat kaki setelah 5 hari beristirahat. Sesuai perjanjian, Raja Frederick menyerahkan kembali kota itu dan melanjutkan perjalanan menuju Antiok. Seiring dengan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak dengan perjanjian damai kali ini, perjalanan tentara salib pun cukup mulus tanpa ada gangguan dari pasukan pemanah berkuda Turki. Awal Juni mereka tiba di daerah Mafga Kalesi yang kala itu merupakan daerah teritorial kerajaan Kristen Silisia Armenia. Dari situ mereka bergerak melewati pegunungan Taurus hingga akhirnya mencapai lembah Sungai Salep pada 7 Juni. Tentara salib pun bersukacita karena telah keluar dari teritorial Kesultanan Rom. Penguasa daerah itu, Pangeran Osin of Sibilia, menyambut kedatangan mereka dan menyediakan mereka pasar untuk membeli kebutuhan suplai. Di tempat itu pula mereka mendirikan tenda untuk beristirahat selama 3 hari. Hari naas bagi para tentara salib dari Jerman ini tiba-tiba datang. 3 hari setelah beristirahat, yaitu pada 10 Juni 1190, mereka bersiap melanjutkan perjalanan menuju kota Seleucia. Salah satu sumber sejarah menyebutkan dikarenakan Sungai Salep membelah 2 ngarai yang cukup terjal, penunjuk jalan dari pihak kerajaan Silisia Armenia menyuruh tentara salib mengambil rute panjang memutari pegunungan. Sebagian besar tentara salib mulai bergerak melalui jalur yang disarankan. Namun Raja Frederick yang berangkat belakangan rupanya tak mengambil jalan itu. Ia mengabaikan saran-saran dari penasehat maupun penunjuk jalan dengan nekat menyeberangi Sungai Salep yang kala itu berarus kencang guna memotong jalan. Saat menyeberang sungai inilah kudanya dilaporkan terpleset dan jatuh. Raja Frederick yang mengenakan baju besi yang berat akhirnya tewas tenggelam. Oh no! Jasadnya lalu dibawa ke Seleucia untuk diawetkan. Hal itu dilakukan karena konon sang raja pernah berwasiat kelak jika ia mati dalam misi perang salib ini, ia ingin dimakamkan di gereja makam suci Yerusalem. Tapi pada perjalanannya ia diputuskan dimakamkan di Tyre.
Bagi para tentara salib Jerman ini, kematian Raja Frederick bagai petir di siang bolong. Moral seluruh pasukan salib dari Jerman ini seketika hancur lebur. Anaknya Frederick VI of Swabia mengambil alih kepemimpinan. Namun karisma sang anak tak sepadan dengan ayahnya. Pasukan salib lalu pergi menuju pelabuhan terdekat. Dari sana mereka berpencar-pencar. Ada yang kembali pulang ke Eropa, ada yang menuju Tire, ada pula yang ke Tripoli. Sementara Frederick Swabia beserta sisa-sisa pasukan salib Jerman pergi ke Antioch sebelum melanjutkan perjalanan menuju Acre. Sesampainya di Acre, terjadi wabah malaria yang merenggut nyawanya pada 20 Januari 1191. Kepemimpinannya lalu digantikan oleh bangsawan Austria bernama Leopold V of Austria. Total tentara salib Jerman yang tiba di Acre sangat jauh berkurang, hingga hanya 700 ksatria. Jumlah ini tentu saja tak lagi menjadi ancaman bagi Sultan Saladin. Namun celakanya, karena zaman dahulu belum ada medsos, Sultan Saladin terlanjur membuat keputusan blunder. Ketika kabar kemenangan tentara salib Jerman merebut Iconium terdengar, sang sultan memutuskan mengurangi jumlah pasukan pengepung di Acre guna bergerak ke Anatolia untuk membantu pasukan Sultan Khilija Arslan II. Keputusan itu membuat pasukan pengepung di Acre menjadi berkurang signifikan dan menguntungkan para pengepung Kristen di Acre. Hancurnya tentara salib Jerman ini membuat tentara salib pengepung Acre menggantungkan harapan mereka pada dua raja Eropa lain yang sedang dalam perjalanan menuju Levant. Mereka adalah Raja Richard the Lionheart dari Inggris dan Raja Philip II dari Prancis. Pada 1 Juli 1190, Raja Richard dan Raja Philip bertemu di sebuah gereja bernama Abbey of Vézelay di kota Burgundy, Prancis. Keduanya menginap semalam di bangunan megah itu sebelum berangkat keesokan harinya. Rombongan besar tentara salib Inggris mengambil perjalanan laut. Hanya rombongan kecil yang ikut Raja Richard melewati jalur darat. Ini dikarenakan Raja Richard konon dikenal sangat tak suka naik kapal laut. Kedekatan kedua raja Eropa ini selain karena memiliki tujuan yang sama, juga karena memiliki kedekatan keluarga. Ibu Raja Richard, Eleanor of Aquitaine, adalah orang Prancis dan mantan Ratu Prancis karena ia istri pertama dari ayah Raja Philip, yaitu Louis VII. Namun karena keduanya tak menghasilkan anak laki-laki, pernikahannya dibatalkan. Eleanor lalu menikah dengan Raja Henry II, ayah Raja Richard. Sementara Raja Louis VII menikah lagi dengan Constance of Castile, lalu dengan Adil of Champagne. Selain kerabat dekat, kedekatan kedua raja ini juga karena adanya acara perjodohan. Pada Januari 1169, terjadi kesepakatan tertulis antara kedua bapak mereka, yaitu Raja Henry II dan Raja Louis VII untuk menikahkan Alice, anak Raja Louis VII yang juga adik Raja Philip, dengan Raja Richard kelak ketika mereka dewasa. Mahar untuk pernikahan mereka kelak bahkan telah diberikan oleh pihak Prancis, yaitu lahan di Gisors dan Vexins. Alice yang kala itu berumur 8 tahun lalu dikirim ke Inggris dan menjadi anak asuh Raja Henry II hingga dewasa. Pada 10 Juli mereka mencapai kota Lyon, lalu menyeberangi dan menyusuri sungai Rhône hingga ke pesisir pantai dan mencapai Genoa. Dari situ kedua rombongan berpisah. Rombongan Raja Richard mengambil jalur darat, sementara Raja Philip mengambil jalur laut. Keduanya janjian bertemu kembali di Messina. Hal itu dikarenakan Raja Sicily, William II of Sicily, yang juga adik ipar Raja Richard, menjanjikan bantuan suplai tambahan untuk para tentara salib. Sesampainya di kota Messina, kerajaan Sicily, terjadi keributan. Raja William yang telah meninggal setahun sebelumnya ternyata telah digantikan oleh raja baru bernama Tancred. Ketika Raja Richard menagih janji bantuan suplai yang dijanjikan raja sebelumnya, Tancred menyerahkannya kurang dari yang seharusnya. Raja Richard pun murka. Ia lalu menggasak dan menjarah Messina. Namun akhirnya perdamaian tercapai. Selain keributan dengan Raja Sicily, Raja Richard juga bersitegang dengan Raja Philip karena mengutarakan niatnya membatalkan pertunangannya dengan adik Raja Philip, Alice. Raja Philip tersinggung berat mengingat pertunangan itu adalah perjanjian tertulis antara kedua bapak mereka, Raja Henry II dan Raja Louis VII. Mahar pun sudah diserahkan. Namun yang lebih membuat panas kuping Raja Philip adalah alasan Raja Richard yang cukup mencengangkan. Ia berkata bahwa selama ini Alice telah menjadi gundik bapaknya, Raja Henry II, bahkan telah menghasilkan anak. Raja Richard mengatakan bahwa ia punya bukti kuat atas klaimnya itu. Tak mau isu liar ini diketahui publik, Raja Philip akhirnya setuju dengan syarat maharnya dikembalikan, namun Raja Richard menolak. Akhirnya jalan tengah dicapai. Mahar akan otomatis kembali ke pihak Prancis jika Raja Richard meninggal dunia tanpa memiliki keturunan.
Kejadian tersebut membuat hubungan kedua raja ini tak harmonis. Ditambah gelagat Raja Richard yang menunda-nunda keberangkatannya ke Levant tanpa alasan yang jelas. Padahal seluruh armada kapal-kapal Inggris telah tiba di Messina dan siap berangkat. Hal ini membuat Raja Philip gusar. Rupanya ada yang ditunggu Raja Richard yang membuat ia menunda-nunda keberangkatannya. Ibu Raja Richard, Eleanor of Aquitaine, membawa calon istri pilihan untuk sang anak, seorang gadis bernama Berengaria of Navarre. Tak sudi melihat calon istri Raja Richard yang baru, Raja Philip memutuskan berangkat lebih duluan pada 30 Maret 1191. Ia tiba di Acre pada 20 April 1191 dan langsung membantu pengepungan. Kedatangan Raja Philip dimanfaatkan oleh Conrad of Montferrat untuk memenuhi hasrat politiknya. Ia meminta dukungan menjadi Raja Yerusalem menggantikan Guy of Lusignan yang ia anggap sudah tak berhak atas status tersebut. Raja Philip pun setuju. Posisi Guy menjadi semakin terancam atas dukungan ini. Satu-satunya harapan Raja Guy untuk mengcounter dukungan Raja Philip kepada Conrad adalah bahwa dirinya harus merebut hati Raja Richard untuk mendukungnya mempertahankan gelar Raja Yerusalem. Namun sang raja yang ditunggu belum juga datang. Tak lama setelah Raja Philip berangkat, Raja Richard pun berangkat ke Acre pada 10 April 1191. Ia membawa serta calon istrinya namun beda kapal. Nahas, di tengah laut, rombongan kapal Raja Richard dihantam badai ganas. Dengan susah payah mereka bertahan dari bencana tenggelam. Akhirnya Raja Richard memutuskan mendarat darurat di Pulau Kreta. Saat badai berlalu, ia mulai menghitung jumlah kapalnya. Ternyata ada 25 kapal yang hilang, termasuk kapal yang ditumpangi calon istrinya. Tak tahu harus mencari kemana, ia memutuskan pergi ke Pulau Rhodes dengan harapan kapal-kapal yang hilang itu terdampar di sana, atau paling tidak ada kapal-kapal lain yang melihat mereka sepanjang perjalanan. Sesampainya di sana, kapal-kapal yang dicari ternyata tidak ada. Usut punya usut, ternyata kapal itu terdampar di Pulau Siprus. Penguasa Siprus kala itu Raja Isaac Komnenos adalah gubernur Bizantium yang memerdekakan diri dari Bizantium dan membentuk kerajaan Siprus yang independen. Seperti halnya kekaisaran Bizantium, saat itu Siprus beraliansi dengan Saladin. Semenjak aliansi tersebut, Siprus berhenti menjadi pemasok suplai ke kerajaan-kerajaan salib di Levant. Posisi Siprus yang sangat strategis dan penting sebagai sumber suplai kerajaan-kerajaan salib membuat Raja Richard berniat merebut Siprus. Ditambah kabar bahwa tentara-tentara salib yang terdampar di pulau itu diperlakukan tidak baik, bahkan ada yang ditawan, membuat tekadnya semakin bulat untuk menggasak Siprus. Ia pun berangkat menuju Siprus. Pada 1 Mei 1191, rombongan Raja Richard tiba di kota pelabuhan Amatus. Pertempuran pun pecah. Pasukan salib menang dengan mudah. Kota Amatus pun jatuh ke tangan Raja Richard, sementara Raja Ishak menyingkir ke ibu kota kerajaan di Nikosia. Saat di Amatus ini, Raja Richard memutuskan untuk menggelar pernikahannya yang sejatinya akan digelar di Tyre, yaitu pada 12 Mei 1191. Namun sehari sebelum hajatan digelar, yaitu pada 11 Mei, tiba-tiba datang 3 buah kapal besar yang membawa seorang tamu penting yang tak disangka-sangka. Dialah Raja Guy of Lusignan. Kedatangan Raja Yerusalem ini disambut sukacita oleh Raja Richard yang kebetulan akan menggelar pesta pernikahan. Keduanya pun saling bertukar informasi tentang progres situasi baik di Acre maupun di Siprus. Tujuan kedatangan Raja Guy ini mudah ditebak, apalagi kalau bukan ingin mengambil hati Raja Richard dan meminta dukungannya atas gelar Raja Yerusalem yang sedang disengketakan. Raja Richard dengan senang hati mendukung Guy. Keesokan harinya pesta pernikahan digelar dengan mewah. Pesta pernikahan dilanjutkan dengan penobatan Berengaria sebagai Ratu Inggris. Setelah acara selesai, Raja Guy dan Knight Templar berdiskusi tentang rencana merebut Siprus. Ternyata Guy dan Richard memiliki pemikiran yang sama. Siprus adalah basis yang sangat penting sebagai sumber suplai yang harus dikuasai tentara salib guna menyukseskan perang salib yang sedang berlangsung. Tanpa ragu lagi, akhirnya mereka bertekad bulat merampas Siprus dari Raja Ishak. Mereka lantas bergerak menuju Nikosia. Namun perang tak jadi pecah setelah Raja Ishak berjanji menjadi aliansi tentara salib dengan memberi tambahan pasukan serta suplai. Raja Richard pun senang. Namun ternyata janji itu hanya omong kosong belaka.
Malam harinya bersumpah, esok pagi harinya Raja Ishak melarikan diri menuju Famagusta guna mengkonsolidasikan kekuatan untuk menyerang tentara salib. Raja Richard pun berang. Ia lalu menyusun rencana perang untuk menggulingkan dan menangkap Raja Ishak. Sesaat sebelum penyerangan, datang utusan Raja Philip dari Acre, membawa surat protes atas penundaan kedatangan Raja Richard ke Acre demi menginvasi Siprus. Saking kesalnya, Raja Philip berkata, tentara salib Prancis yang ia bawa tak akan berperang tanpa kedatangan tentara salib Inggris. Namun protes itu tak dihiraukan. Raja Richard bertekad menaklukkan Siprus dahulu sebelum berangkat ke Acre. Pertempuran pun kembali pecah. Raja Ishak kembali kalah dan menyingkir ke dalam benteng Kantara. Perlawanan akhirnya berakhir ketika tentara salib pimpinan Guy menyerbu benteng Kyrenia dan menyandra anak perempuan Raja Ishak. Ia akhirnya menyerah pada 1 Juni 1191 dengan imbalan anak perempuannya itu dikembalikan. Penguasa Siprus lalu digantikan oleh seorang Grandmaster Satria Templar bernama Robert de Sable. Setelah Siprus berhasil direbut, rombongan Raja Richard melanjutkan perjalanan menuju Acre. Reputasi Raja Richard sebagai panglima perang yang hebat semakin dikenal setelah penaklukan Siprus ini. Sultan Saladin pun khawatir dengan reputasinya di medan perang. Penaklukan Siprus yang cukup singkat kurang dari sebulan memperkuat reputasinya sebagai penakluk. Di medan perang, Raja Richard selalu berada di garis depan ikut bertempur dengan pasukan infanterinya. Tak heran gelar The Lionheart melekat pada dirinya. Kedatangannya pun sangat ditunggu-tunggu tentara salib di Acre untuk mengangkat moral para tentara. Akhirnya pada 8 Juni 1191, rombongan kapal-kapal Raja Richard terlihat di lepas pantai Palestina. Secara tak sengaja, beberapa kapal muslim yang menyamar sebagai kapal tentara salib menuju Acre dari Mesir berpapasan dengan mereka. Namun penyamaran itu akhirnya terbongkar, bentrok pun pecah di tengah laut. Kapal-kapal tentara salib akhirnya berhasil mengalahkan kapal-kapal muslim tersebut. Reputasi Sultan Saladin sebagai pemimpin yang bijak juga telah diketahui tentara salib termasuk Raja Richard. Atas dasar hal inilah ia mencoba memilih jalur diplomasi untuk mengakhiri pengepungan di Acre. Ia mengirim surat kepada Sultan Saladin dan memintanya untuk bertemu tatap muka langsung. Dalam balasannya, Sultan Saladin mengirim buah-buahan dan serbuk es salju, sebuah kombinasi makanan lezat di cuaca yang mulai memasuki musim panas kala itu. Namun untuk permintaan bertemu langsung, Sultan Saladin menolak dengan halus dengan menyatakan bahwa raja hanya saling bertemu tatap muka ketika kesepakatan damai telah tercapai. Sebagai ganti, Sultan Saladin mengutus adiknya Al-Adil untuk bertemu. Namun tiba-tiba Raja Richard jatuh sakit. Pertemuan pun tak terjadi. Sebagai balasan atas hadiah yang diberikan Sultan Saladin, Raja Richard mengirim hadiah berupa budak kepada sang sultan. Ini adalah kesan pertama yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Baik Sultan Saladin maupun Raja Richard sama-sama memiliki rasa saling menghormati di balik permusuhan mereka. Namun manuver Raja Richard ini dianggap tidak etis oleh pemimpin tentara salib yang lain termasuk Raja Philip. Gesekan demi gesekan antara kedua raja ini terus berlangsung. Perkara lain adalah ketika banyak dari tentara salib Prancis di bawah komando Raja Philip menyeberang ke Raja Richard karena Raja Philip menggaji mereka hanya 3 keping emas sebulan, sementara Raja Richard menggaji tentaranya 4 keping emas sebulan. Lalu ketika Raja Philip memutuskan melakukan serangan besar-besaran, Raja Richard yang kala itu masih sakit tak setuju dan menyuruh pasukannya standby. Serangan itu akhirnya berakhir dengan gagal total. Raja Philip pun menyalahkan Raja Richard atas kegagalan itu. Setelah sembuh dari sakitnya, Raja Richard mulai melakukan serangan demi serangan untuk meruntuhkan tembok Acre. Katapult miliknya menghantam tembok Acre terus-menerus. Pada 5 Juli, salah satu tower nyaris runtuh. Temboknya hanya menyisakan setinggi orang dewasa. Pasukan bertahan Acre terpaksa berkonsentrasi lebih banyak di tembok yang sudah sekarat itu. Sementara itu, pasukan Saladin terus berusaha mengalihkan konsentrasi pasukan salib dengan terus menyerang kem-kem pengepungan mereka. Pertempuran ini berlangsung hampir setiap hari, namun semuanya berakhir sia-sia. Kem-kem pengepungan di Acre telah berubah menjadi basis pertahanan yang sangat kuat yang tak mudah ditembus. Banyaknya jumlah pengepung memungkinkan mereka melakukan penyerangan secara bergantian dan terus-menerus untuk menghancurkan tembok Acre. Hal ini terbukti sangat efektif untuk membuat pasukan bertahan kelelahan. Mereka harus menghadang penyerangan tanpa istirahat.
Satu persatu dari mereka mulai kelelahan dan tewas. Jumlah mereka terus berkurang hingga pada suatu titik mereka berkesimpulan kekalahan sudah tak bisa dihindari lagi. Seorang komandan pasukan bernama Al-Mastub akhirnya mengirim surat kepada Sultan Saladin untuk meminta izin menyerahkan Acre kepada pihak Kristen. Pada momen ini Sultan Saladin tak bisa membendung air matanya. Ini karena Al-Mastub adalah panglima perang yang telah ikut Sultan Saladin dari sebelum merebut Yerusalem. Kepiawaiannya dalam bertempur tak diragukan lagi. Surat dari Al-Mastub hanya punya satu arti, Acre memang sudah tak bisa diselamatkan. Sang Sultan lalu menumpahkan kekecewaannya kepada Khalifah Al-Nasir di Baghdad yang tak mengirim pasukan seorang pun. Dalam suratnya Sultan Saladin berkata, jihad itu kewajiban semua umat Islam, bukan hanya satu orang. Pada 12 Juli pihak Kristen mengajukan proposal penyerahan kota dengan damai. Pasukan bertahan akhirnya meletakkan senjata menerima proposal itu. 3.000 pasukan bertahan Acre pun ditawan. Mereka akan dibebaskan saat Sultan Saladin memenuhi syarat yang disebutkan dalam proposal perdamaian itu. Syarat-syarat itu meliputi pengembalian truk Ross kepada pihak Kristen, pembebasan 1.600 tawanan tentara salib, pembayaran 200.000 koin emas Bezan kepada Raja Richard dan Raja Philip, dan pembayaran 40.000 koin emas Bezan kepada Conrad of Montferrat. Semua syarat-syarat tersebut disepakati untuk diserahkan pada 20 Agustus 1191. Jatuhnya Acre ini seharusnya menjadi momen pemersatu bagi para tentara salib. Namun ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Jatuhnya Acre malah membuat konflik internal di antara mereka semakin meruncing yang akhirnya berujung pada perpecahan. Setelah jatuhnya Acre, Konrad memutuskan undur diri dan kembali ke Tyre. Konfliknya dengan Raja Guy yang terus-menerus atas perebutan gelar Raja Yerusalem menjadi penyebabnya. Dua raja Eropa yang datang belum bisa memecahkan konflik tersebut. Malah kedua raja itu berseteru satu sama lain. Sementara itu Raja Philip secara mengejutkan juga memutuskan undur diri dan kembali pulang ke Prancis. Alasan yang ia berikan kepada Raja Richard adalah karena alasan kesehatan. Namun ahli sejarah meyakini gesekan demi gesekan dengan Raja Inggris itulah yang menjadi alasan sebenarnya dia memutuskan pergi. Konflik teranyar adalah kala Raja Philip memilih mendukung Konrad sebagai Raja Yerusalem sementara Raja Richard memilih Guy. Hal itu belum termasuk pembatalan pernikahan Raja Richard dengan adik Raja Philip yang diikuti rumor tidak sedap. Keputusan Raja Philip sangat mengecewakan Raja Richard. Ia menyebut keputusan itu sangat memalukan. Namun Raja Philip meninggalkan 10.000 tentara salib Prancis di bawah komandan bernama Hugh III of Burgundy dan membayar mereka untuk bertahan di Acre guna melanjutkan misi merebut Yerusalem bersama Raja Richard. Keputusan Raja Philip ini membuat Raja Richard menjadi the only supreme commander atau satu-satunya komandan tertinggi seluruh tentara salib. Perpecahan satu lagi merupakan perpecahan yang seharusnya tak perlu terjadi karena hal sepele, yaitu antara tentara salib Jerman dan Raja Richard. Di atas sebuah menara di salah satu sudut tembok kota Acre, tiba-tiba berkibar sebuah bendera asing yang bukan milik kerajaan Inggris. Ketika Raja Richard melihat, ia langsung bertanya kepada ajudannya, milik siapa bendera tersebut. Usut punya usut, bendera itu ternyata milik Leopold, pemimpin tentara salib Jerman yang masih tersisa. Ia mengibarkan bendera itu di sana karena disitulah lokasi tentara salib Jerman selama pengepungan di Acre. Hal sepele yang seharusnya direspon dengan kebesaran hati seorang Raja Richard mengingat pengorbanan Leopold dan sisa-sisa tentara Jerman yang ia bawa tidak kecil. Mereka telah kehilangan dua raja mereka selama perang salib tersebut, namun arogansi membutakan semuanya. Mendengar bahwa bendera tersebut milik seorang bangsawan kelas bawah, ia lalu memerintahkan ajudannya merobek-robek bendera itu dan membuangnya ke selokan. Lalu ia memanggil Leopold ke istananya. Di sana Leopold dimaki-maki habis-habisan karena telah lancang memasang benderanya setara dengan bendera kerajaan Inggris. Leopold hanya terdiam, membisu, menahan amarah dan kekecewaan. Ia sadar di hadapannya adalah satu-satunya panglima tertinggi seluruh tentara salib yang tak bisa didebat. Dengan penuh kekecewaan dan marah, ia pun memerintahkan seluruh sisa-sisa tentara salib Jerman pulang. Namun sebelum pergi ia berkata kepada Raja Richard, "Akan ada konsekuensi atas kesombonganmu hari ini." Perkataannya ini ternyata bukan ancaman kosong belaka dan benar-benar membawa kesialan bagi Raja Richard selepas perang salib ketiga yang cerita detailnya kita akan bahas kemudian. Sementara itu pihak Sultan Saladin terus berusaha mengumpulkan uang tebusan sebelum jatuh tempo. Namun seiring waktu berjalan, uang tebusan itu belum juga terkumpul. Mulai muncul kekhawatiran bahwa uang tersebut tak bisa terkumpul tepat waktu.
Akhirnya tibalah hari H pertukaran tawanan dengan uang tebusan pada 20 Agustus 1191. Raja Richard telah siap dengan 3.000 tawanan perang untuk diserahkan. Seluruh tentara salib bersama 3.000 tawanan muslim keluar dari benteng Acre. Para tawanan muslim ini berbaris dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Sesampainya di luar tembok Acre, mereka menunggu pihak dari Sultan Saladin muncul untuk menyerahkan tebusan. Namun menjelang siang, tak ada tanda-tanda utusan dari Sultan Saladin datang. Raja Richard pun mulai gusar. Batalnya kesepakatan hari itu sama sekali tak terpikirkan olehnya, mengingat yang ia hadapi adalah seorang Sultan Saladin yang telah masyhur memiliki reputasi yang baik. Ingkar janji bukanlah tipikal seorang Sultan Saladin yang ia tahu. Tak jelas apa yang sebenarnya terjadi di pihak Sultan Saladin, tapi kemungkinan terbesar adalah ia gagal mengumpulkan uang tebusan yang disepakati dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 30 hari. Hanya 1.600 tawanan Kristen yang siap sedia sebagai objek barter. Apapun penyebabnya, yang jelas hingga tengah hari belum juga ada tanda-tanda utusan sang sultan datang membawa uang tebusan. Yang ada hanya seorang pengantar surat yang menyatakan permintaan Sultan Saladin untuk menunda penyerahan uang tebusan. Merasa dipermainkan, Raja Richard pun kehabisan kesabaran. Ia mulai curiga Sultan Saladin sedang menggunakan taktik mengulur-ulur waktu. Sang raja berpikir musuhnya itu mungkin sedang menunggu kedatangan bala bantuan militer dari Mesir. Ia sendiri telah berencana melanjutkan ekspedisi setelah 3.000 tawanan itu ditebus. Kini dengan tak terpenuhinya kesepakatan, sang raja tersandra oleh 3.000 tawanan tersebut karena tak mungkin ia melanjutkan ekspedisi sambil membawa 3.000 tawanan. Selain memperlambat gerakan, mereka juga menjadi beban karena butuh biaya. Pilihan meninggalkan mereka di Acre juga bukan pilihan tepat karena ia harus menyisakan banyak pasukannya untuk bertugas menjaga mereka. Tak mau repot-repot, Raja Richard akhirnya mengambil sebuah keputusan jalan pintas yang mengerikan. Siang itu tanggal 20 Agustus 1191, di depan tembok kota Acre, 3.000 tawanan muslim dijagal satu persatu. Proses itu terjadi di hadapan Sultan Saladin dari kejauhan. Pasukan muslim yang melihat dengan spontan mencoba menolong tapi sia-sia. Melihat kekejaman itu, Sultan Saladin yang biasanya bijaksana kali ini tak bisa membendung amarahnya. Ketika pasukannya meminta izin untuk mengeksekusi tawanan Kristen sebagai pembalasan, ia pun membiarkannya. Dengan cepat terjadilah pembantaian balasan. Sebuah tragedi yang dibalas dengan tragedi. Sebanyak kurang lebih 1.600 tawanan Kristen gantian dijagal, namun tak sampai habis. Saat proses itu berlangsung, karakter sang sultan yang pengampun memanggil kembali. Ia lalu memerintahkan proses penjagalan itu dihentikan. Tak jelas berapa banyak tawanan Kristen yang selamat. Strategi Raja Richard berikutnya adalah merebut kembali kota-kota di pesisir pantai. Langkah ini sangat penting karena kota-kota itu menjadi basis pertahanan dan sumber suplai yang akan memuluskan rencananya merebut kembali Yerusalem. Dari Acre, 12.000 tentara salib lalu bergerak menuju Jaffa. Dikarenakan saat itu sedang musim panas, Raja Richard memerintahkan pasukannya untuk bergerak dengan tempo yang sangat lambat untuk menghindari kelelahan dan heat stroke. Jaffa sendiri saat itu hanya tinggal reruntuhannya saja setelah Sultan Saladin menerapkan strategi bumi hangus sebelumnya saat mendengar pasukan besar Frederick Barbarossa segera tiba. Pasukan salib ini juga bergerak hanya di pagi hari dengan ritme sehari jalan, sehari istirahat. Selain itu, kapal-kapal perang mereka ikut bergerak paralel, mengikuti rombongan sebagai sumber suplai yang tak terputus. Sepanjang perjalanan, pasukan panah berkuda Sultan Saladin terus melakukan serangan-serangan skirmish. Sultan Saladin sendiri turut serta dan terus mengintai area mana yang tepat untuk dijadikan tempat berperang. Pasukan salib berencana membangun kembali pertahanan di Jaffa sebagai basis penyerangan ke Yerusalem. Perjalanan mereka cukup mulus hingga mencapai desa pinggir pantai bernama Atlit pada 27 Agustus 1191, di mana kapal-kapal menepi dan memberikan mereka suplai. Kedisiplinan barisan tentara salib yang sangat tinggi dan strategi continuous supply ini sangat dikagumi oleh Sultan Saladin. Sang Sultan pun sadar bahwa musuh yang ia hadapi kali ini jauh lebih tangguh ketimbang Raja Gi yang ia kalahkan di Hattin. Setelah 2 hari beristirahat, mereka kembali bergerak. Pasukan Saladin terus berusaha menghentikan laju tentara salib menuju Jaffa.
namun usaha mereka menggunakan taktik skirmish lewat serangan-serangan pemanah berkuda terbukti tak efektif. Ini dikarenakan sisi paling kiri tentara salib diisi oleh infanteri berbaju perang berat yang tak mudah ditembus anak-anak panah dari jauh. Mereka berbaris membentuk seperti dinding untuk melindungi pasukan kavaleri yang berbaris di sebelah dalamnya. Selain itu, tentara salib juga memiliki banyak crossbowmen yang berdiri di antara infanteri-infanteri yang anak panah serta jangkauannya jauh lebih mematikan dibanding anak-anak panah dari pasukan Saladin. Dengan situasi ini, pasukan Saladin jadi serba salah. Maju terlalu dekat, mereka akan terkena panah-panah dari crossbow. Namun terlalu jauh, panah-panah mereka tak bisa membunuh pasukan infanteri. Awal September, pasukan salib tiba di depan hutan Arsuf. Ada kabar bahwa Sultan Saladin menerapkan strategi bakar hutan sesaat setelah pasukan salib memasuki hutan tersebut. Khawatir dengan ancaman itu, Raja Richard mencoba mengajukan proposal perdamaian. Namun pihak Muslim membaca proposal damai itu hanyalah strategi Raja Richard mengulur-ngulur waktu. Tak ada kesepakatan yang dicapai. Akhirnya Raja Richard memutuskan untuk melanjutkan perjalanan memasuki hutan itu. Suasana selama beberapa jam perjalanan menembus hutan sungguh sangat menegangkan oleh karena kekhawatiran pembakaran hutan itu benar-benar terjadi. Namun akhirnya mereka selamat sampai di daerah Rocheteli. Daerah itu kini bernama Nahal Poleg di Israel. Pasukan salib memutuskan berkemah di tempat itu. Pada 7 September mereka melanjutkan perjalanan. Pasukan besar Sultan Saladin rupanya telah menunggu mereka di balik hutan. Saat itulah Sultan Saladin memutuskan untuk melancarkan serangan penuh untuk menghentikan laju tentara salib. Ribuan pemanah berkuda mendekat dan mulai memanah dengan intensitas yang cukup tinggi. Jarak yang kini cukup dekat memungkinkan panah-panah pasukan Sultan Saladin membunuh pasukan salib satu persatu. Namun serangan pemanah-pemanah berkuda yang cukup intensif ini tak direspon oleh Raja Richard. Ia memerintahkan pasukannya untuk tetap disiplin menjaga barisan sebelum aba-aba menyerang ia berikan. Pasukan salib di bagian belakang mendapatkan serangan yang paling berat. Panah-panah pasukan berkuda pasukan Saladin mulai memakan korban kuda-kuda perang pasukan kavaleri tentara salib. Kuda-kuda itu satu persatu mulai berguguran. Pasukan kavaleri pun meminta izin untuk melakukan penyerangan, namun Raja Richard menolak. Intensitas serangan terus meningkat. Untuk kedua kalinya, komandan pasukan Hospitaller meminta izin untuk menyerang, namun lagi-lagi Raja Richard menolak dan meyakinkan mereka untuk bersabar hingga mencapai Arsuf. Akhirnya, komandan Hospitaller kehabisan kesabaran. Dengan inisiatifnya sendiri, ia memimpin pasukannya melakukan serangan penuh. Pasukan kavaleri tentara salib langsung menerjang dan menghabisi pemanah-pemanah berkuda sayap kanan pasukan Saladin. Melihat situasi yang berubah cepat, tak ada pilihan lain bagi Raja Richard kecuali membantu. Ia pun ikut menerjang sayap kanan pasukan Saladin. Di saat yang sama, pasukan tengah dan depan juga langsung melakukan serangan penuh. Tercatat perang ini sangat singkat dan dimenangkan oleh pasukan salib. Sisa-sisa pasukan Sultan Saladin melarikan diri ke arah hutan. Raja Richard mencegah pasukan kavalerinya mengejar pasukan Sultan Saladin yang kabur ke dalam hutan untuk menghindari kemungkinan jebakan. Diperkirakan sekitar 7.000 pasukan Saladin gugur dalam pertempuran ini, sementara di pihak pasukan salib kehilangan 700 pasukan. Kekalahan di Perang Arsuf benar-benar menghancurkan moral pasukan Muslim. Bagi Sultan Saladin sendiri, kekalahan ini menghancurkan reputasinya sebagai panglima perang tak terkalahkan sejak kemenangan besar di Perang Hattin.